Pernahkah Anda benar-benar berhenti dan berpikir, mengapa selembar kertas berwarna atau angka digital HP Anda bisa membeli sebuah rumah? Siapa yang memutuskan nilainya? Apakah uang ini benar-benar ada atau hanya sebuah ilusi massal? Selamat datang di Bocor Uang, tempat kita membongkar rahasia di balik sistem finansial. Di video ini, kita akan menelusuri perjalanan panjang uang. Dari menukar ikan di zaman batu hingga angka digital di dompet kripto kita. Kita akan lihat bagaimana uang yang kita kenal hari ini hanyalah sebuah konsep yang terus berevolusi. Jadi kita mulai tahun 9000 sebelum Masehi. Jadi bayangkan pada zaman itu kita menjadi petani gandum. Dan kita mempunyai 10 karung gandum. Pada saat yang bersamaan, kita membutuhkan seekor sapi. Jadi yang kita lakukan adalah pergi ke peternak sapi untuk melakukan barter gandum dengan sapi. Masalahnya, peternak sapi itu tak butuh gandum. Dia membutuhkan garam. Nah, inilah masalah besarnya. Kita tak bisa terus bertukar barang berdasarkan kebetulan. Inilah kelemahan barter. Double coincidence of one. Jadi manusia tahu mereka membutuhkan sebuah solusi. Akhirnya manusia sepakat, yaitu di tahun 3000 sebelum Masehi. Kita membutuhkan sesuatu yang semua orang mau, yang bersifat langka dan mudah dibawa. Inilah awal munculnya uang komoditas. Kerang laut, biji-bijian, hingga batangan garam. Dan yang paling diandalkan yaitu emas. Benda ini mempunyai nilai intrinsik, nilai dari benda itu sendiri. Ini berhasil, tapi ada masalah baru. Membawa sekarung emas untuk membeli sayuran tentu sangatlah tidak praktis. Untuk mengatasi beratnya emas, para raja di Lydia sekitar 6000 sebelum Masehi berkata, "Jangan bawa emas, bawa koin kecil ini. Saya adalah raja dan saya menjamin koin ini senilai emas." Inilah awal uang koin. Kemudian di Cina, pada abad ke-11, muncul ide yang sangat jenius. Daripada membawa sekantong koin berat, simpan emas Anda di tempat aman dan raja akan memberi Anda kertas janji atau sertifikat. Kertas inilah yang bisa Anda tukarkan. Kita menggunakan janji untuk membayar emas. Dan inilah plot twist terbesarnya dalam sejarah keuangan. Di tahun 1971, sebuah keputusan besar dibuat. Uang kertas Anda tak lagi dijamin dengan emas. Nilainya tak lagi didukung oleh komoditas fisik. Lalu apa yang membuat kertas ini berharga? Hanya kepercayaan. Nilai uang Anda saat ini hanyalah hasil dari kesepakatan kolektif Anda dan jutaan orang lain yang percaya pada janji pemerintah atau bank sentral bahwa kertas itu bernilai. Uang Anda berharga karena kita percaya ia berharga. Dan sekarang, uang sudah tak berbentuk kertas lagi. Anda melihat angka di m-banking Anda. Ini efisien, tapi masih dikendalikan oleh satu pihak, yaitu bank. Lalu di tahun 2009 muncul konsep radikal, yaitu Bitcoin. Ini adalah uang yang nilainya disepakati ribuan komputer, tanpa perlu raja, bank sentral, atau bahkan kepercayaan pada pemerintah. Ini adalah babak baru dalam sejarah uang. Dari komoditas ke janji, sekarang ke kode digital yang terdesentralisasi. Uang akan terus berevolusi. Apakah uang kertas akan hilang total? Yang jelas, sistem keuangan selalu punya rahasia baru. Jika Anda ingin terus membongkar rahasia ini dan memahami masa depan uang, silakan subscribe sekarang. Sampai jumpa di video bocor uang selanjutnya.